Small Friends, kita sekarang mengadakan podcast yang berjudul Dari Minder ke Percaya Diri. Saya Akmal Faras selaku MC di podcast ini. Dan narasumber kita sudah datang yang mungkin sudah banyak pengalaman ya Kak Insya tentang Allah ini. sudah baik. Untuk kakaknya sendiri namanya siapa Kak? Halo, perkenalkan nama saya Naurah Alimakadinat. Teman-teman bisa panggil saya Naurah atau Kak Naurah aja. Kak Nora ya. Dari kuliah mana Kak? Atau kesibukannya sekarang apa? Oke, jadi kesibukan saya kuliah. Saya berkuliah di Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, Oh, tepatnya di Prodi Psikologi. wow, keren Kak. Alhamdulillah. Oke, langsung ke ini ya Kak, pertanyaan. Boleh banget. Jadi saya udah menampung pertanyaan dan yang pertama mungkin kebiasaan atau latihan apa yang paling efektif Kak untuk meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri. Oke, benar banget. Jadi sebenarnya latihan apa yang paling efektif itu dimulai dari hal kecil, Kak. Oh, Jadi misalnya kalau teman-teman ini kan pasti sering berdiskusi tuh ya, ya kayak kerja betul. kelompok atau di kelas lagi diterangin sama gurunya, itu coba teman-teman keluar dari zona nyamannya. Biasanya tuh banyak dari kita-kita yang nggak berani buat ngejawab karena takut salah atau takut Ya jawabannya betul kurang Kak. maksimal Betul. gitu. Nah, coba teman-teman keluar dari hal itu, zona itu. Itu hal kecil yang tapi efeknya besar. Kalau misalnya teman-teman udah mulai berani buat tampil, buat menjawab, salah itu wajar teman-teman, apalagi kita lagi belajar ya. Ya, Jadi dicoba buat tampil, terus mulai ikut kegiatan-kegiatan organisasi gitu. ya, Kalau misalnya dalam sekolah ini masih malu-malu atau belum akrab, coba ikut di luar. Mungkin teman-temannya banyak di luar, boleh ya, ikut di betul luar Kak. seperti itu. Dan kalau sudah mulai dari hal kecil seperti itu, nanti lama-kelamaan akan timbul pola pikir di pikiran kita, oh ternyata aku bisa. Nah, kalau misalnya sudah ada mindset seperti itu atau sudah tertanam, pasti nanti ke depannya hal-hal tantangan yang lebih besar lagi bisa efektif buat ngatasi mindernya dan lebih percaya diri lagi seperti Oh, itu. siap. Berarti dimulai dari hal-hal kecil ya Kak, Betul seperti banget. kerja kelompok dan memberikan pendapat yang Iya, betul banyak. banget. Untuk yang kedua Kak, bagaimana cara menghadapi ketika kritik atau komentar negatif tanpa kehilangan keyakinan pada diri sendiri Kak. Jadi biasanya itu kita dikritik Kak, Ya. dan dari kritikan itu kita down Kak, jadi kurang percaya diri Kak. Oke. Sebenarnya kalau kita bahas kritik itu bisa ke positif dan negatif ya, tapi ini ke Ya, arahnya ke negatif. ya, Nah, pertama kita seleksi dulu tuh, kita pilah-pilah dulu. Kira-kira ini kritiknya yang menjatuhkan atau membangun. Kalau memang ini kritik yang bangun, kita harus terima. Kita nggak boleh jadi orang yang tidak menerima kritik orang lain. Kayak tutup telinga, tutup pandangan, gak mau melihat, gak boleh. Tapi kalau misalnya kita melihat kritik itu menjatuhkan, teman-teman gak usah dihiraukan. Karena sebenarnya kita tidak punya tanggung jawab buat orang lain selalu berpikir positif ke kita. Gitu. ya. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau misalnya kritik itu membangun, mari kita evaluasi, mari kita bangun lagi. Tapi kalau kritik menjatuhkan, hiraukan saja. Selama itu tidak berpengaruh di kehidupan teman-teman dan orang sekitar, hiraukan saja. Seperti itu. Oke Kak. Jadi kalau kita dapat kritik nih Kak negatif, dan kita mungkin dari kritikan negatif itu kita bisa membangun lebih kemajuan dari diri kita Kak. Betul banget, ya. Jadi kita pilah-pilah dulu ya Kak. Iya, kalau misalnya kritiknya, saya kayak kita tampil tuh, ternyata ada kritik saya, ini kamu tadi kurang flow gitu, atau nanti kurang tegas gitu. Itu kan membangun. Nah, itu Ya, kita harus evaluasi. Tapi kalau kritiknya cuman, apa sih dia itu kan anak ini ya, nggak suka. Itu kan lebih ke oh menjatuhkan iya Kak, kita gitu. Jadi, gurauin aja hiraukan aja gitu. ya. Baik. Oke, untuk yang ketiga Kak, jika pada saat ini ada pendengar yang merasa minder, mungkin teman-teman ya Kak, apa langkah pertama yang harus mereka ambil Kak untuk membangun kepercayaan diri mereka
sendiri. Oke, kalau sekarang kita lagi ngerasa minder gitu ya, Ya, teman-teman diam dulu sejenak, coba pikirkan lagi, kita kembali ke belakang. Nggak apa-apa kok, sesekali kita kembali ke masa lalu tuh nggak apa-apa. Jadi oke. kita lihat dulu, kita udah ngapain aja selama ini, udah berproses apa aja. Kalau kita lihat, oh aku kemarin sudah berhasil jadi ini, aku kemarin sudah bisa masak nih, atau Iya, kecilnya gitu betul ya. Kak. Misalnya di seminggu lalu dia belum berani goreng ikan contohnya Kak ya. Terus ternyata 2 hari lalu dia berani goreng ikan karena ada tips and trick lainnya. Iya, Itu kan suatu pencapaian ya Kak ya, ya meskipun itu betul. sederhana tapi kan suatu pencapaian. Nah teman-teman bisa dimulai proses seperti itu. Kayak misalnya teman-teman eh, lagi ada tugas kelompok, terus teman-teman dikasih tanggung jawab buat jadi ketuanya tuh. Ya, Nah teman-teman kan udah berproses dan dipercaya sama teman-temannya. Coba kita evaluasi, ternyata aku sudah sejauh ini. Nah setelah itu baru teman-teman bisa menimbulkan kayak, oh ternyata ngapain aku minder, ternyata aku sudah sejauh ini dan sehebat ini. Berarti kedepannya aku harus bisa lebih baik lagi dan memproses lagi gitu. Karena sebenarnya teman-teman minder itu nggak ada untungnya buat kita. Minder itu malah bikin proses kita tuh stuck. Jadi kayak oh kita ya, mau maju itu kita pasti lihat yang atas gitu. Jadi kayak kita mau ke sana tapi kita minder. Jadinya nggak ke sana-sana kan, iya Kak. diem aja gitu. Nggak sampai-sampai Kak. Betul, jangan di tempat terus gitu loh Iya. mikirnya ya. Untuk keempat, bagaimana buat kakak sendiri kalau kakak merasa minder dan tidak percaya diri ke diri sendiri, bagaimana untuk melawan rasa minder itu kak? Oke, rasa minder itu sebenarnya wajar dan setiap orang pasti pernah merasakan itu. Saya sendiri pun pernah merasakan. Jadi ketika saya merasa minder itu, kembali lagi saya merenung dulu, mengevaluasi dulu. Kenapa saya minder? Sepertinya minder itu kan timbul karena teman-teman melihat orang lain yang lebih di atas kita. Iya, Padahal sebenarnya setiap orang, setiap manusia itu punya kelebihannya tersendiri, punya bakat tersendiri gitu. Jadi kita nggak bisa disamaratakan. Saudara kembar aja yang dia mirip banget gitu, dia bisa punya perbedaan kan. iya, Apalagi kita yang dengan orang lain, pasti kita punya kelebihan sendiri-sendiri. Jadi biasanya aku ngatasinya, oke, misalnya aku tidak bisa di hal A, tapi aku berbakat di hal B. Berarti aku akan menonjolkan ke hal B ini. Untuk hal A, mungkin aku bisa menonjolkannya, tapi perlahan, tidak harus secara cepat gitu. Kita nggak usah lari-lari teman-teman, capek gitu ya. pelan-pelan aja ya Iya, kak. pelan-pelan asal pasti gitu Jadi ya. semua orang ada kelebihan dan kekurangan, Pasti, betul dan banget. mungkin kita kekurangannya di A nih, kita kelebihannya di B, jadi kita lebih menonjolkan yang B. Betul Dan yang banget. A ini perlahan aja kak. Betul. Tidak perlu teman, tidak buru, tidak butuh terburu-buru teman. Betul. Apa peran lingkungan dalam pembangunan percaya diri kak? Oke, lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh untuk membangun percaya diri kita ya. Karena lingkungan yang positif itu juga akan menimbulkan energi atau emosi positif dari kita. Maka dari itu teman-teman kalau misalnya teman-teman punya lingkungan atau circle nih yang toksik, segera jauhi dan kalau bisa segera cut off, dihindari gitu. Oh, ya, Karena kalau kita terus-terusan di dalam lingkungan yang toksik itu dan kita nggak berusaha lari, nggak berusaha keluar, kita akan masuk juga dan kita akan terpengaruh juga. Jadi teman-teman coba cari lingkungan yang positif. Misalnya kayak ikut kegiatan di sekolah ya, gitu, atau ikut perlombaan, atau teman-teman misalnya hobinya apa nih? Hobinya itu kita ikut kayak komunitasnya, bisa banget kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa aku sekarang di titik kayaknya lingkunganku toksik nih, semuanya pada iri-irian atau misalnya tidak ada yang nge-support, teman-teman coba cari support dari luar. Karena saya yakin support itu datangnya nggak hanya dari keluarga atau teman dekat kita atau sahabat ya, kita. Terkadang itu support itu datang dari orang yang nggak kita kenal. ya betul kak. Betul banget. Jadi kayak tiba-tiba misalnya kita suka baca buku, terus kita datang ke komunitas buku. Terus kita ngomongnya nggak sengaja, ternyata dia adalah orang yang nge-support kita yang paling kuat gitu. Jadi kita mungkin dari lingkungan toksik itu kita bisa menghindar kak untuk Oke. membangun diri yang lebih baik. Bener banget. Jangan takut buat Ya, keluar dari lingkungan toksik itu ya teman-teman ya. tuh.
Oke. Sebenarnya kebiasaan kecil itu kayak tadi aku sebutin di awal, kayak mulai tampil berani ngomong di dalam kelas atau dalam kelompok aja nih. Ya. Terus misalnya teman-teman ini ada di situasi harus ngomong di publik atau harus presentasi di dalam kelas atau di luar gitu. Teman-teman coba latihan lihat depan kaca. Nah, teman-teman berekspresi. Kadang kan kita ada seseorang yang malu melihat ekspresi wajahnya sendiri di depan kaca. Iya, betul, Teman-teman Kak. lawan itu. Nggak usah takut kayak merasa, ih aku kok terlihat kayak alay, aku kenapa kelihatan centil. Nggak apa-apa teman-teman. Ya. Karena justru itu yang mengeluarkan gimana kita tuh berani dan kita bisa percaya diri gitu. Terus misalnya ada tantangan, ambil teman-teman. Karena sini saya punya prinsip ya. Banyak hal-hal baru yang saya lalui tuh kayak saya nggak tahu awalnya apa gitu. Terus saya punya prinsip kayak nggak apa-apa, aku pasti bisa. Kalau yang nggak bisa, pasti di sana ada yang mengajarkan aku. Jadi intinya teman-teman jangan takut buat ambil kesempatan. Dipikirkan dulu dalamnya, dikuatkan dulu biar berani buat ambil kesempatan itu. Gitu Kak. Siap, Kak. Oke. Kesalahan orang saat mencoba percaya diri. Sebenarnya teman-teman, kesalahan itu kalau kita mencoba percaya diri itu nggak ada kesalahan yang fatal teman-teman. Kesalahannya itu karena teman-teman nggak mau mencoba gitu. Oh, berarti tidak mau mencoba itu ya, Kak? Iya, itu kesalahannya. Dan menurut aku itu fatal sih. Karena Fatal. kalau nggak mencoba teman-teman, itu kehilangan banyak kesempatan gitu. Kayak sebenarnya dia bisa nih jadi seorang podcaster kayak kakaknya atau seorang MC. Dia sudah dikasih kepercayaan, misalnya ditawari sama gurunya atau dari lingkungannya gitu. Tapi dia nggak ambil kesempatan. Nah itu kesalahan fatal. Karena kalau orang sudah mempercayai kita gitu, atau kita ditunjuk tuh, teman-teman ambil deh. Karena seseorang kalau misalnya mengamanai kita, seseorang itu pasti udah menilai kita. Pas, oh ini anaknya mampu, dia mampu nih, makanya aku kasih kesempatan. Jadi teman-teman ambil aja, jangan dibuang sia-sia kesempatan itu. Itu bisa mempengaruhi kita ke depannya ya, Kak? Iya. Buat pengalaman juga. Betul. Aku juga ada tips nih Kak. Misalnya teman-teman kayak mau tampil di publik tuh. Terus dia kan kadang deg-degan gitu ya, minder Iya, gitu. betul. Teman-teman bisa lakuin 2 metode ini. Yang pertama teman-teman ada metode 5-8-5. Itu jadi 5 detik ambil nafas. Terus 8 detik dikeluarkan secara perlahan. Nah, itu jeda 5 detik. Habis itu tarik nafas lagi 5 detik lagi. Dikeluarkan 8 detik lagi gitu. Oke. Sama tips yang kedua, kalau teman-teman pegang di bawah leher, ini kan ada kayak 2 tulang tuh. Sini ya? Iya, 2 tulang dekat pita suara. Ya, betul. Kayak menonjol gitu. Teman-teman coba diputar-putar gitu. Diputar-putar perlahan. Nanti biasanya kayak deg-degan parah tuh ya sampai gemeter. Nah, itu lama-lama Kak. bakal relax gitu. Oh, berpengaruh ya, Kak? Pengaruh Kak. Jadi kadang kita kan kayak deg-degan gitu, geter-geter gitu. Biar kita nggak tetap terlihat profesional tuh ya. Teman-teman bisa dipegang ini ya, diputar pijit perlahan gitu. Nggak usah yang pijit-pijit gimana, cuma diputar aja. Dan teman-teman tenang sambil dilatih nafasnya yang tadi 8588. 585 gitu, betul. Iya, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Untuk Oke, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak. Jadi ada satu kelompok nih di dalam satu kelas dan satu anak ini menyuarakan jawabannya, pendapatnya. Dan dari pendapat ini dia itu dihujat dari kelompoknya, Kak, anggota kelompoknya. Nah, untuk kita mengembalikan percaya diri kita kembali itu gimana, Kak, caranya? Oke, jadi kita kan nggak bisa tuh kontrol teman-teman kita atau orang di sekitar kita buat nggak ngehujat kita Ya. gitu. Jadi kita berarti yang harus disiapin kan diri kita sendiri. Ya. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau misalnya berpendapat, memang tidak harus diterima. Berpendapat itu bisa juga ditolak. Nah, teman-teman harus mempersiapkan kalau misalnya ditolak bagaimana. Tapi jangan sampai karena teman-teman memikirkan kalau aku ditolak gimana, akhirnya teman-teman baru mendapat. Justru teman-teman berpendapat dulu. Karena sebenarnya kenapa orang yang menghujat itu bisa menghujat? Karena sebenarnya mereka yang tidak paham gitu. Ya. Padahal sebenarnya berpendapat itu nggak ada larangannya gitu, nggak ada denda, nggak suruh bayar Ya, gitu kan. Betul.
Jadi kalau memang teman-teman melihat kalau kita berpendapat kenapa selalu dihujat, bisa dilihat dulu, mungkin itu lingkungan yang toksik atau misalnya teman-teman dalam satu kelompok itu yang kurang suportif gitu. Kalau misalnya dalam sekolah nih, teman-teman ngerasa kok seperti ini terus teman-teman coba nih tanya ke teman yang lain yang pernah sekelompok gitu misalnya. Ya. Kalau misalnya keluhannya sama, berarti permasalahannya bukan teman-teman dong, permasalahannya Ya, ada dari di kelompok kelompoknya itu. itu. Nah, teman-teman mungkin bisa minta solusi tuh. Kalau di sekolah kan ada BK ya kayak di sini Iya, ya. betul, Kak. Kita minta solusi ke BK. Nanti biar BK itu ngasih solusi dan mungkin ada selanjutannya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita tanya, kita coba nih observasi ke teman-teman yang lain, ternyata mereka enjoy-enjoy aja nggak banyak hujat. Berarti kita harus evaluasi. Oh mungkin emang kesalahannya ada di saya, kesalahannya ada di aku nih. Apa nih aku yang kurang? Apa nih aku yang harus dirubah? Misalnya kita dihujat karena memang kita omongnya terlalu bentak, terlalu kasar gitu. Oh berarti saya harus lebih lembut lagi, saya lebih ngertiin lagi gitu. Begitu ya, Kak, berarti. Ya, Oke, untuk pertanyaan udah selesai, Kak. oke. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Mungkin dari podcast kali ini sudah selesai, guys. Jadi kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.